Kemudian orang kok mau ya, orang kok mau bersedekah. Orang kok mau bersedekah itu karena tahu dari hadis Nabi, umpamanya inna shodaqota latutfi'u an ahliha harrol kuburi. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam alam kubur. Ya, sedekah. Nah, hadis ini ternyata juga kurang ya, kurang secara umum itu dipahami, sehingga banyak istihad para ulama yang nyata-nyata bukan dari Rasulullah, bukan dari Allah, itu bagaimana menyelamatkan alam kubur. Ya, berbagai macam ya istihad ulama, tapi kalau sifatnya itu eskatologi, sifatnya itu hal-hal keakhiratan ya tidak bisa. Itu adalah hak prerogatif dari Allah dan Rasulullah. Jadi manusia tidak boleh ngarang. Ya. Lebahnya itu yang karangan-karangan yang menyelamatkan siksa kubur itu. Ya, sebagian akhirnya justru yakin yang dari itu, tidak yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbanyaklah sedekah. Semakin banyak sedekah, ya semakin memadamkan api neraka di alam kubur. Ya, lagi ilmu tidak pada tempatnya itu laksana berhias mutiara. Ya, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu sebetulnya perlu bagi setiap orang Islam. Fardun itu bahasa Arab, lalu bahasa Indonesia menjadi perlu. Nah, kita sudah terbiasa menerjemahkan fardun itu dalam bahasa hukum, sehingga fardun itu faridotun itu menjadi wajib. Ya, lalu yang benar mana? Ya insya Allah dua-duanya benar. Tetapi kalau diterjemahkan faridoh di sini itu wajib, itu efeknya menjadi berat. Jadi orang yang tidak mencari ilmu pagi ini ya dosa. Karena wajib itu kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dapat dosa. Jadi yang tidak ngaji dosa, ya akhirnya kan menjadi berat, jadi keliru. Nah, maka diterjemahkan talabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu perlu. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Wa wadi'ul ilmi, dan meletakkan ilmu, memberikan ilmu inda ghairi ahli, kepada bukan orang ahlinya, kamulatil khanaziril jauharo wa lu'lu'u wa dhahab, itu seperti meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di leher hewan. Jadi ya, ilmu itu kalau tidak bermanfaat karena bukan ahlinya, ilmu tidak dimanfaatkan, hanya sekedar ada di memori saja, itu kata Nabi diumpamakan seperti binatang, tetapi dihias pakai mutiara, pakai emas, pakai begitu. Nah, apakah hewan itu sadar bahwa dirinya menggunakan pakaian yang paling agung, yang paling megah? Apa sadar? Kan tidak toh. Lah, orang yang menggunakan pakaian emas banyak itu kan perempuan. Dia mempunyai harga diri, status sosial, pejabat, kan begitu. Lah naik kuda terus gimana? Nah, disitulah banyak ini sebetulnya ketika seseorang itu melakukan suatu ritual keagamaan tidak berdasar kepada Al-Quran As-Sunnah,
diberikan dasar itu malah tidak mau, yaitu diumpamakan seperti itu. Hewan yang berhias dengan batu-batu permata.